Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari ini atau beberapa waktu ini kita digemparkan dengan sebuah status yang jadi viral banget di media sosial. Dengan di status itu, di media sosial itu ada yang mengatakan bahwa agama ini adalah warisan. So, saking viralnya status ini, saking viralnya, akhirnya banyak orang-orang yang mengecam. Akhirnya banyak orang-orang yang gak setuju dengan pendapatnya. Akhirnya banyak orang-orang yang dianggap arogan dengan melawan pendapatnya si orang ini. Sehingga saking viralnya juga, si pembuat status ini sampai masuk ke dalam sebuah acara stasiun televisi swasta di Indonesia yang mungkin kita udah cukup kenal, tetap dengan bahasan bahwa agama ini adalah warisan. So, buat gue agama ini bukan warisan, guys. Ini pendapat gue menghargai banget pendapat orang yang mengatakan agama ini warisan. Gue gak mau gak menghargainya, gue menghargai. Tapi buat gue punya pandangan pribadi, gue punya pendapat gue pribadi bahwa agama ini bukanlah warisan. Kalau agama ini warisan, guys, oke, sekarang kita berpikir, kalau agama ini adalah warisan, so kenapa banyak orang-orang yang meninggalkan warisan itu? Sementara banyak loh orang-orang yang berebutan warisan. Ya enggak? Banyak kita sering ketemu sama kasus orang-orang itu rebutan warisan, karena warisan itu artinya saking berharganya. Tapi agama itu pilihan yang sangat berharga buat gue. Oke, sekarang kita pikir kalau agama itu warisan, kenapa banyak orang-orang yang diwarisi agama Kristen sama keluarganya, dia meninggalkan warisan itu dan memilih agama Islam? Atau ada orang yang diwarisi agama Islam, kemudian dia keluar dari agama Islam itu, dia memilih agama Hindu, dia memilih agama Kristen, dia memilih agama Buddha, dia memilih Protestan. Artinya buat gue agama itu adalah pilihan hidup, guys. Ya, gue gak tahu bener atau enggak, tapi buat gue agama itu pilihan hidup. Karena gue punya pendapat, kalau agama itu juga adalah warisan, kenapa anaknya Nabi Nuh nggak ikut mewarisi agama ayahnya untuk beriman kepada Allah dan ikut naik ke kapalnya Nabi Nuh, bertakwa kepada Allah, memegang teguh agama bapaknya? Lantas kalau agama itu juga adalah warisan, guys, Nabi Ibrahim diwarisi agama oleh siapa? Bapaknya Nabi Ibrahim aja seorang pembuat patung berhala. Dan yang lebih mengagetkan lagi adalah kalau agama itu adalah warisan, maka agamanya Nabi Adam itu diwarisi oleh siapa? Nabi Adam itu mengajarkan kepada anak-anaknya, yaitu kepada kita, kepada kita juga ya, tentang ajarannya Allah, tentang agamanya Allah, mengenalkan kepada anak-anaknya tentang siapa itu Allah, siapa itu Tuhan kita, apa itu Allah, ya kan? Padahal Nabi Adam sendiri gak punya bapak, gak punya ibu. Dia adalah manusia pertama yang diciptain, guys. Mungkin si pembuat status ini punya pendapat bahwa agama itu adalah warisan karena dia mengambil dari satu dalil, setiap bayi yang lahir itu ke dunia dalam keadaan yang suci, dalam keadaan beriman, ya contoh. Tapi orang tuanya lah yang menjadikan dia Nasrani, Yahudi, dan Majusi. Oke, guys, dalil ini memang benar. Dalil ini memang benar, tapi bukan berarti ini menjadi fatwa bahwa kalau agama itu adalah warisan. Kenapa banyak orang yang meninggalkan agama sebelumnya, kemudian dia untuk masuk ke agama yang baru, yaitu mungkin agama Islam atau mungkin juga agama di luar Islam. Tapi buat gue agama itu bukan warisan, karena gue memilih untuk menjadi orang Islam. Orang tua gue memang terlahir dari keluarga Islam. Tapi kalaupun gue mau mempelajari Kristen, gue lihat orang-orang Kristen, mereka nggak puasa, mereka enak, mereka nggak berpuasa, mereka nggak sholat, mereka hidupnya enak. Tapi
buat gue tetap milih Islam. Kenapa? Karena di Islam gue bisa kenal siapa Tuhan gue. So setiap agama itu mengenalkan kita kepada Tuhannya masing-masing ya. Setiap agama itu mengenalkan kita kepada Tuhan kita masing-masing, Tuhannya masing-masing. Islam mengajarkan umatnya untuk bisa mengenal siapa itu Allah, siapa itu Rasulullah, apa itu surga, apa itu neraka, dan mengajarkan tentang nilai-nilai kebaikan yang lainnya. Tapi di agama Kristen pun juga begitu, mengajarkan siapa itu Yesus, mengajarkan tentang surga dan neraka, dan mengajarkan tentang nilai-nilai kebaikan yang lainnya. Tapi pilihan gue tetap adalah gue memilih Islam sebagai agama yang akan gue yakini. So, lo lihat banyak artis-artis atau banyak orang-orang yang keluar dari Islam dan mereka memilih agama lain. Jadi kalau agama itu adalah warisan, maka buat gue agama itu bukan warisan, tapi buat gue agama itu adalah pilihan. So, ya kita saling menghargai pendapat. Apabila memang pendapat gue salah, gue minta maaf. Kalau misalnya gue punya pendapat ini gue salah, gue minta maaf. Dan gue minta doa supaya gue dilurusin, supaya gue dibenerin. Kalau agama itu adalah masalah agama ini. So, kita juga jangan menghujat si pembuat status. Kita juga jangan memfitnah, kita jangan menghujat, kita jangan sampai mengancam si pembuat status yang mengatakan bahwa agama ini adalah warisan. Sebagai seorang muslim, harusnya kita mendoakannya agar mendapatkan hidayah. Bukan berarti kita malah menghujatnya, bukan berarti kita malah merendahkannya, bukan berarti kita malah menilai diri kita bahwa diri kita yang lebih mulia dan lebih suci dan lebih mengerti. Gak begitu guys. Ini yang namanya ukhuwah. Ketika ada saudara kita yang salah, kita doakan. Kalau kita dekat sama dia, kita lurusin. Kita luruskan pemikirannya. Tapi bukan berarti kalaupun kita jauh, kita harus menghujatnya, kita harus merendahkannya, dan kita harus menjatuhkan derajatnya gitu. Bahkan kita harus menuduh dia kafir, kita harus menuduh dia ini segala macam. That's not Muslim. Muslim itu adalah ketika melihat saudaranya yang sama-sama mengucapkan kalimat syahadat, yang sama-sama menyembah kepada Allah, kemudian melakukan sebuah kesalahan, maka tugas kita adalah mendoakannya. Mungkin cukup segitu aja pendapat dari gue minta maaf banget kalau misalnya banyak kata-kata yang salah, mungkin kelakuan gue, kata-kata gue yang salah, atau pendapat gue pribadi yang salah. Tapi gue minta jangan hujat gue. Doakan gue supaya gue dapat hidayah dan gue bisa ngebenerin kesalahan gue ini. Guys, cukup sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.